在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pintu masuk ke makam Suzaku berada di Gunung Suzaku, namun makam itu sendiri berada di dunia lain. Makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari planet kristal budidaya. Selain pintu masuk di Gunung Suzaku, tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Selain penuh dengan keagungan, setiap generasi Suzaku juga dipenuhi dengan misteri. Tempat ini tidak sebesar ini ketika Suzaku pertama kali menanam cultivation planet kristal. Namun, seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya, semakin banyak potongan jiwa yang ditambahkan, tempat ini tumbuh seolah-olah hidup. Ia ada di dalam planet ini dan tumbuh secara bertahap. Sekarang ia memiliki gunung dan sungainya sendiri, langit dan bumi sendiri. Siapapun yang pertama kali memasuki tempat ini pasti akan terkejut. Wang Lin muncul di suatu tempat di tepi makam Suzaku. Bumi di sini hangus dan gumpalan asap hitam keluar dari tanah dan melayang ke langit. Langit di sini tidak biru, ada petir berwarna pelangi yang menyambar di sana dan celah spasial besar yang akan terbuka tinggi di udara. Fluktuasi yang kuat ini menyebabkan bumi di bawahnya menjadi terang dan gelap. Wang Lin muncul di bumi yang hangus di mana helaian asap hitam mengepul dari tanah. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Si Tunan mengatakan bahwa makam Suzaku tidak besar dan terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Bagian tengah bagian dalam adalah tempat makam Suzaku generasi pertama berada dan disitulah letak kristal planet budidaya. Tapi tempat ini jauh berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjongkok untuk menyentuh bumi yang hangus dan merasakan panas dengan tangannya. Ada unsur api di dalam bumi ini. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh efek mantra atau pertempuran, melainkan karena roh elemen api alami. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang menjauh. Tidak ada seorang pun dalam jarak 5.000 km dari saya. Sepertinya semua yang masuk tersebar di makam ini. Berbagai pemikiran terlintas di benak Wang Lin saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat dia pergi, sepasang mata hijau muncul di tanah. Mata itu memancarkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin dan kemudian menghilang kembali ke tanah. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ujung bumi yang hangus, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Sesaat setelah dia mundur, pilar api biru diam-diam muncul di tempat Wang Lin berada. Api biru itu setebal manusia dan menyebabkan suhu di area tersebut segera meningkat. Gelombang panas yang ditimbulkan oleh api ini dengan cepat mengusir semua asap yang keluar dari tanah. Namun, asap hitam itu seperti hantu. Setelah didorong menjauh, ia mengubah arah dan masuk ke dalam api biru alih-alih terus melayang. Pada saat ini, pemandangan aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Semua asap hitam dalam jarak 5.000 km terbang menuju api biru. Asap hitam dalam jumlah besar berkumpul di dalam api biru, lalu keluar dari api biru dan berbentuk benda seperti tentakel. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawi, dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Energi pedang berbentuk setengah bulan terbentuk dan menyerang api biru seperti badai yang dahsyat. Pada saat ini, asap hitam dengan cepat berkumpul membentuk perisai untuk melindungi api biru. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dari perisai yang runtuh. Energi pedang menyusut sedikit ketika menembus perisai dan kemudian mendarat di api biru. Retakan setebal lengan muncul pada api biru dan helaian asap hitam keluar dari celah tersebut. Api biru bergerak, menyebabkan sejumlah besar asap hitam berkumpul di sekitarnya dan menutup celah tersebut. Semakin banyak asap hitam berkumpul, api biru mulai berubah hingga berbentuk manusia. Itu tampak seperti anak berusia 8 atau 9 tahun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan matanya benar-benar gelap. Ia memandang Wang Lin dan tersenyum bahagia. "Jangan, tinggalkan, bermainlah denganku." Hanya dalam waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin mengayunkan pedang dan apinya berubah menjadi seorang anak kecil.
Wang Lin dengan dingin menatap anak itu. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu bukanlah binatang iblis, melainkan roh api yang menciptakan panas ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Enyahlah." Dia terbang melewati anak api itu dan hendak pergi. "Jangan pergi." Anak itu melambaikan tangan kanannya dan bumi sebelum Wang Lin mulai bergemuruh. Bumi tiba-tiba naik, menciptakan tembok setinggi 1000 kaki untuk menghalangi Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia berada beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari bumi yang hangus. Anak itu melayang ke tepi bumi yang hangus dan memandang Wang Lin. Namun, ia tidak mengambil langkah keluar. Itu jelas terbatas pada pergerakan di dalam bumi yang hangus. Mata hitam anak itu menatap Wang Lin. Mata gelap ini memberikan perasaan menyeramkan. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian melompat ke udara dengan tangan terbuka. Asap hitam dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Asap hitam ini seperti sekelompok naga. Setelah terbang, ia memasuki bumi yang hangus. Suara gemuruh datang dari bumi hangus seluas 5.000 km dan bumi hangus itu mulai bergerak maju secara perlahan. Wang Lin cemberut sambil menatap anak itu dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan terbang. Ketika anak itu melihat Wang Lin semakin menjauh, ia mulai panik. Ia meraung beberapa kali lagi saat semakin banyak asap hitam keluar dari tubuhnya dan menggali ke dalam tanah, menyebabkan bumi yang hangus bergerak lebih cepat. Namun, ini tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin. Melihat sosok Wang Lin perlahan menghilang di kejauhan, wajah anak itu dipenuhi permusuhan. Ia mengeluarkan suara gemuruh besar ke langit, lalu tubuhnya roboh menjadi bola api biru dan kembali ke bumi hangus. Bumi yang hangus mulai bergetar hebat dan tiba-tiba mulai mengembang lagi. Kali ini tidak bergerak, tampaknya ia membentang menjadi garis yang bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Dia berbalik dan melihat barisan mengejarnya seperti seekor naga. Di depan barisan ini ada bola api biru dengan mata aneh anak itu. "Kamu mendekati kematian." Wang Lin tidak menggunakan energi spiritual surgawi dalam ayunan sebelumnya. Dia mengeluarkan batu giok surgawi dan menyerap semua energi spiritual surgawi di dalamnya. Kemudian matanya mengeluarkan cahaya keemasan saat dia perlahan mengangkat pedang surgawi. Pedang surgawi melepaskan cahaya keemasan karena diisi dengan energi spiritual surgawi dan kemudian Wang Lin mengayunkannya ke bawah. Satu ayunan pedang surgawi itu seperti hukuman dewa. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan dengan cepat mendarat di bumi hangus yang menuju ke arahnya. Bumi bergetar dan pada saat energi pedang mendarat, retakan muncul di bumi yang hangus. Retakan tersebut dengan cepat menyebar dan dalam sekejap mata, bumi yang hangus tertutup retakan. Wang Lin berbisik, "Hancur!" Dengan keras, garis bumi yang hangus hancur dan tanah berterbangan ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari setiap titik bumi yang hangus ini. Ekspresi Wang Lin aneh saat dia mengulurkan tangan dan menangkap beberapa titik tanah. Setelah memeriksanya, dia berbalik dan segera pergi. Tak lama setelah dia pergi, bintik-bintik itu mulai berkumpul lagi. Tidak butuh waktu lama bagi bumi hangus untuk melakukan reformasi. Anak itu melihat ke arah tempat Wang Lin pergi dan menunjukkan ekspresi frustrasi yang mendalam. "Jangan pergi." Anak itu tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Kegembiraan tiba-tiba memenuhi mata anak itu. Setelah meninggalkan bumi hangus jauh di belakangnya, ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia sekarang yakin bahwa anak yang terbuat dari api itu bukanlah roh api. Jika itu adalah roh api, maka tebasan pedang itu seharusnya dapat menghancurkannya. Namun serangan yang mengandung energi spiritual surgawi itu hanya membuatnya roboh dan tidak menimbulkan luka apapun. Bahkan bumi yang hangus tidak rusak sama sekali. Pukulan dari pedang surgawi hanya membuatnya hancur berantakan. Bumi hangus pada awalnya hanyalah butiran tanah yang menyatu. Tempat ini sangat aneh. Segera setelah bumi hangus itu hancur, aku merasa setiap butir itu adalah jiwa. Mungkinkah itu adalah potongan jiwa? Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Jeritan samar datang dari belakang Wang Lin dan kemudian diikuti tawa bahagia.
Meskipun tidak ada ucapan, Wang Lin dapat dengan jelas mendengar satu baris dalam tawa itu. Ada seseorang yang mau bermain denganku. Ekspresi Wang Lin muram. Dia mencoba memindai butiran tanah di tangannya tetapi dia menemukan ada kekuatan yang menghentikannya. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan memasukkannya ke dalam perasaan. Perasaannya menyebar lagi dan kali ini menembus kekuatan dan memasuki butiran. Saat kesadaran memasuki butiran, dia mendengar suara cermin pecah. Kemudian biji-bijian itu pecah dan nyala api biru muncul di tangannya. Saat dia melihat nyala api ini, tubuh Wang Lin gemetar. Sepotong jiwa. Ini adalah bagian jiwa manusia, dan mengandung sedikit elemen api. Pemilik potongan jiwa ini tidak pernah berkultivasi dan hanya manusia biasa. Bumi hangus itu terdiri dari butiran-butiran tanah ini, dan setiap butir adalah bagian jiwa. Mereka semua pastilah jiwa fana yang tidak dapat berkultivasi, dan anak itu adalah sejenis tubuh roh yang dibentuk oleh gabungan semua bagian jiwa ini. Tidak heran pedang surgawi tidak dapat menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin bahkan lebih suram. Dia melihat api itu sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke dalam butiran. Saat api biru kembali masuk ke dalam, retakan pada butiran itu tersegel sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanpa dia menghentikannya, biji-bijian itu terbang kembali menuju bumi yang hangus. Si Tunan mengatakan bahwa potongan jiwa ada di dalam kristal planet budidaya, jadi mengapa saya menemukan potongan jiwa tepat di pintu masuk? Mungkinkah potongan jiwa saya juga berada di dalam bentuk kehidupan seperti ini? Wang Lin mengerutkan kening dan terbang ke depan. Makam Suzaku terlalu besar. Setelah meninggalkan bumi yang hangus, Wang Lin memilih arah dan dengan cepat terbang ke arah itu. Pemandangan makam Suzaku tidak berbeda dengan luar. Ada gunung dan sungai dan energi spiritual di sini sangat padat. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Bahkan formasi pengumpulan energi spiritual sebagian besar sekte tidak dapat menghasilkan efek seperti ini. 3 hari kemudian, Wang Lin bergerak seperti meteor dengan kecepatan rendah menuju bagian dalam makam. Namun, setelah 3 hari, Wang Lin masih belum menemukan perbatasannya. Saat ini dia sedang terbang di atas dataran. Rerumputan hijau di dataran itu sepertinya membentang selamanya. Dalam 3 hari terakhir, dia belum melihat satupun kultivator. Saat dia terbang, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Dia melihat 2 orang penggarap terbang melintasi langit seperti kilat di kejauhan. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Ketika keduanya melihat Wang Lin, mereka terkejut. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia sekarang tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap formasi jiwa. 2 indera melewatinya seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah itu, mereka berdua tampak sedikit rileks dan perlahan terbang ke arahnya. Keduanya berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Mereka berdua berada beberapa ratus kaki dari Wang Lin ketika laki-laki itu berteriak, "Saya Murong Yun. Aku ingin tahu siapa namamu." Wang Lin tetap tenang dan tersenyum. "Saya King Mu." King Mu adalah nama yang digunakan Wang Lin ketika dia memasuki sekte pemurnian jiwa. Wang Lin dapat melihat tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Pria muda itu berada di tahap pertengahan formasi jiwa, sedangkan wanita berada di tahap awal. Di luar makam Suzaku mereka bisa dianggap kuat, tapi di dalam makam Suzaku, di mana begitu banyak orang mati, mereka tampak agak lemah. Mereka hanya bisa masuk ke dalam karena mereka sudah berada di negara Suzaku ketika makam Suzaku dibuka. Jika mereka tiba beberapa hari kemudian, maka tidak mungkin mereka mendapat giliran masuk. Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap formasi jiwa?" Wanita itu memandang Wang Lin dengan sedikit rasa dingin. Wang Lin tersenyum tipis. "Itu betul. Saya baru saja mencapai tahap formasi jiwa." Murong Yun dengan cermat memeriksa Wang Lin. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar berada pada tahap awal formasi jiwa, dia sedikit santai dan berkata, "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin aman keadaannya, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali potongan jiwa kita." Wang Lin merenung sedikit dan berkata,
setelah mendengar rekan kultivator berbicara, Anda tampak percaya diri untuk mendapatkan kembali bagian jiwa Anda. Saat Wang Lin berbicara, matanya bersinar tanpa ada yang menyadarinya. Murong Yun tertawa dan berkata, "Rekan King, kamu tidak tahu, tapi aku termasuk gelombang pertama yang memasuki makam Suzaku. Saya pribadi melihat bagaimana Qian Feng dan dukun berdaun 8 dari klan abadi yang terbengkalai memasuki bagian dalam. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, saya pasti sudah masuk ke dalam bagian dalam." Oh, Wang Lin tersenyum tipis. Bagaimana Qian Feng dan mereka masuk? Murong Yun tersenyum misterius dan berkata, "Saya hanya bisa memberitahu Saudara King bahwa pintu masuknya adalah sebuah perubahan. Mereka mencari dalam waktu yang sangat lama dan akhirnya masuk ke dalam altar. Namun lokasi altar tersebut terpencil dan sangat berbahaya. Kami perlu menunggu lebih banyak orang sebelum berangkat, baru kami akan memiliki peluang yang lebih baik." Mata Wang Lin tenang. Dia memandang orang ini, tersenyum tipis, dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, wanita di sebelah Murong Yun berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong lagi." Dengan itu, dia terbang menjauh. Melihat punggung wanita itu, Murong Yun menghela nafas dan berkata, "Dia terlihat sangat cantik dari belakang. Sayang sekali." Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengikuti di belakangnya. Wang Lin mengusap dagunya dan perlahan mengikuti di belakang mereka berdua. Dia sesekali menatap Murong Yun. Tanda di lengan bajunya dan bekas darah hitam di bajunya membuatnya merenung. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Rekan kultivator Murong, bahaya apa yang ada di altar?" Sedikit rasa takut muncul di mata Murong Yun saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya hanya melihatnya dari kejauhan. 3 dari dukun berdaun 8 dan 2 monster tua transformasi jiwa mati. Bahkan setelah mereka semua mati, aku tidak pernah melihat musuhnya." Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, dengan sedikit nada mengejek, "Keberuntungan rekan kultivasi Murong cukup bagus." Murong Yun terkejut saat mendengar ini, lalu dia tersenyum waspada dan berkata, "Saya sangat jauh dan langsung melarikan diri, jadi saya tidak terjebak dalam perkelahian. Namun, satu hal yang saya yakini adalah ada keberadaan kuat di sana yang sangat berbahaya. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk mendapat kesempatan masuk." Wang Lin memandang Murong Yun dengan senyum aneh di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Hati Murong Yun menjelos. Dia memperhatikan Wang Lin lagi sebelum berbalik dan melanjutkan. Mereka bertiga terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita jelek di depannya. Sore hari kedua, wanita itu berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, "Ada seseorang di depan." Saat dia berbicara, sebuah pedang menembus udara dan menyapu ke arah mereka. Saat energi pedang yang ganas mendekat, aura dingin mengelilingi area tersebut. Pedang terbang putih dengan cepat mendekat. Orang di pedang itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu mengenakan jubah abu-abu, tetapi matanya seperti kilat. Ekspresinya sangat suram dan terus melihat ke belakang. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa mengetahui secara sekilas apa yang salah. Sambaran petir yang memutar mengejar lelaki tua itu. Sambaran petir tampak hidup dan mengejarnya dari dekat. Wang Lin pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 16 penggarap transformasi jiwa di luar makam Suzaku. Tingkat kultivasinya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tidak berhenti dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, cepat mundur." Hal itu sangat aneh. Tepat pada saat ini, Murong Yun dengan santai melihat benda yang mengejar lelaki tua itu. Tatapannya sangat biasa, namun sambaran petir segera berhenti dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan sebelum berlari berkeliling dan pergi. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jika bukan karena Wang Lin memberikan perhatian khusus pada Murong Yun, dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir itu dengan cepat menghilang. Bahkan lelaki tua dengan pedang terbang itu pun terkejut. Dia berhenti, melihat ke belakang, dan alisnya menyatu erat. Murong Yun naik beberapa kaki. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior." Murong Yun menyapa senior. Orang tua itu dengan dingin menatap Murong Yun dan mengabaikannya. Tatapannya tertuju pada Wang Lin saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, rekan kultivator Cheng."
Setelah berpikir sejenak, dia tidak tahu kenapa makhluk itu berhenti mengejarnya. Pada akhirnya, dia mengira itu ada hubungannya dengan Cheng Niu ini. Bagaimanapun, Cheng Niu sangat terkenal, jadi dia harus memiliki mantra yang kuat. Saat dia berkata, sesama kultivator Cheng, wanita berwajah jelek itu tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati menatap Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan saya. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia tersenyum. Jangan membicarakan hal ini. Saya Mu Yunhai. Apakah rekan kultivator Cheng memiliki petunjuk tentang memasuki bagian dalam makam? Wang Lin tetap diam dan menatap Mu Rongyun. Jantung Mu Yunhai berdetak kencang. Mu Rongyun tersenyum tipis sambil menangkupkan tangannya dan berkata, Mu Rongyun Junior memberi salam pada senior. Mu Yunhai mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu cara memasuki bagian dalam? Mu Rongyun mengangguk dan menjawab, seniormu, junior memang tahu cara masuknya, tapi senior harus berjanji bahwa kamu akan menerima kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji untuk memberitahu senior semua yang saya tahu. Mata Mu Yunhai berbinar dan dia berkata, bicaralah, orang tua ini setuju. Mata Mu Ronghai menunjukkan kegembiraan. Junior akan memimpin. Tujuan kita adalah sebuah altar, itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam. Mu Yunhai tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata kepada Mu Rongyun, bocah cilik, memimpin jalan. Mu Rongyun dengan cepat mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dan tersenyum waspada. Senior jelas bukan seorang kultivator formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya, saya harap senior tidak akan menyalahkan saya. Dengan itu, dia terbang ke depan. Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Sedangkan untuk wanita jelek itu, dia sedikit ragu sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Mu Rongyun sangat cepat, di mata Mu Yunhai masih terlalu lambat. Setengah jam kemudian, Mu Yunhai mendengus dan bergerak ke atas, meraih Mu Rongyun, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, rekan kultivator Cheng, Anda dan saya masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan sampai ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita lambat dan kristal planet budidaya pecah, maka kita semua akan mati di sini. Dengan itu, dia memegangi Mu Rongyun dan tiba-tiba melaju sebelum menghilang di kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita jelek itu langsung dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin terbang ke kejauhan sambil membawanya. Apakah senior Cheng Niu? Wanita itu berada di belakang Wang Lin dan sedikit aromanya memasuki hidung Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjawab, ya. Wanita itu sedikit bertanya-tanya dan kemudian tiba-tiba berkata, senior, waspadalah terhadap Mu Rongyun. Setelah itu, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan dipandu oleh Mu Rongyun, mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan ada awan hitam besar. Awan hitam ini terus berputar dan mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan terdapat puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, sehingga hanya separuhnya yang dapat dilihat dari luar awan hitam. Di bawah bimbingan Mu Rongyun, Mu Yunhai menyerbu ke dalam awan hitam. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam. Kemudian dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Dengan satu goyangan, ia juga menghilang di dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat tidak mencolok dengan sampul awan hitam, jadi tidak ada yang mendeteksi apapun. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak menyadarinya karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Gunung di awan hitam agak buram, seolah-olah ada sesuatu yang melilit puncak gunung, memberikan perasaan yang sangat halus. Di puncak gunung ada platform besar, dan di tengah platform ada altar hitam. Altar ini berupa menara dengan tangga menuju ke puncak. Ada cekungan di bagian paling atas menara dengan kabut hitam masuk ke dalamnya. Mu Yunhai memegangi Mu Rongyun dan mendarat di altar. Wang Lin mendarat setelah mereka. Mereka melihat bekas darah kering di altar dan bau darah masih melekat. Mereka terkadang mendengar ratapan dari awan hitam seolah-olah ada hantu yang menangis.
Setelah Wang Lin mendarat, dia melepaskan wanita itu dan matanya berbinar. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Altar yang diceritakan si Tunan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi pegunungan dan bukan puncak gunung. Matanya dengan cepat menjadi dingin. Mu Yunhai menyebarkan akal sehatnya dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Murong Junior, apakah ini altar yang kamu bicarakan?" Murong Yun dengan cepat mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Senior, ini tempatnya." Namun, senior harus berhati-hati. Selain dukun berdaun 8 yang pertama, orang-orang yang mengikutinya semuanya meninggal secara misterius. Mu Yunhai memandang Murong Yun sebelum dengan cepat meraih Murong Yun dan menekankan tangannya ke dahi Murong Yun. Mata Mu Yunhai berbinar dan dia berbisik, "Pencarian jiwa." Murong Yun mengerang sedih dan tubuhnya mulai bergetar. Mata Mu Yunhai semakin berbinar dan kemudian dia melepaskan Murong Yun setelah beberapa saat. Murong Yun terjatuh seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya mengeluarkan aura mematikan dan tidak bergerak. Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong. Dengan itu, dia melompat ke atas altar. "Rekan kultivator Cheng, saya akan mencari. Tolong lindungi aku." Oke, sedikit ejekan muncul di mata Wang Lin. Mu Yunhai tiba di puncak altar dalam sekejap mata. Setelah berdiri di sana sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Matanya menampakkan cahaya aneh saat dia melihat cekungan di atas altar. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di matanya dan dia tertawa. "Inilah tempatnya, rekan kultivator Cheng, saya akan melanjutkan." Dengan itu, dia berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita jelek itu ragu-ragu sejenak. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke Murong Yun sebelum merenung dalam diam. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar. Sebaliknya, dia menatap Murong Yun dan melemparkan mantra ke dahinya. Begitu mantranya tiba, Murong Yun tiba-tiba membuka matanya, mengambil mantranya, dan menghancurkannya, lalu dia berdiri dan menatap Wang Lin. Gas hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya, lalu wajah aslinya yang tampan menjadi garang. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Suaranya mengandung kekuatan misterius. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, "Saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya." Mata Murong Yun berbinar dan dia berkata, "Menarik. Kamu jawab aku dulu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Semua kultivator suka menjaga kebersihan diri, jadi mereka menyimpan pakaian cadangan di tas bawaannya. Jarang ada orang yang tampil dalam keadaan acak-acakan sepertimu." Murong mencibir dan berkata, "Hanya karena itu?" Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menatap ke arah Murong Yun dan berkata, "Tentu saja ada cerita lain, tapi saat ini aku ingin tahu siapa dirimu." Murong Yun mendengus. "Aku terbuat dari kepingan jiwa. Apa tujuanmu?" "Saya tidak punya tujuan, saya hanya tidak ingin kalian mendapatkan cultivation planet kristal." "Juga, apakah hanya itu 2 poinnya?" Murong Yun mengerutkan kening. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Alasan terakhir adalah simbol di pakaianmu." Dengan itu, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya dan kemudian mantra yang mengandung energi spiritual surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat tangan kanannya terangkat, mantra surgawi meluncur ke arah Murong Yun. Murong Yun mencibir dan tidak bergerak, tetapi pada saat mantra surgawi mendarat, tubuhnya runtuh menjadi untaian gas hitam dan menghilang ke dalam awan hitam di sekitarnya. Wang Lin tidak mengejar dan sedikit ejekan muncul di matanya. Segera, teriakan datang dari dalam awan hitam dan helaian kabut hitam terbang kembali dan mengembun kembali menjadi Murong Yun. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Lin, "Kamu bukan seorang kultivator transformasi jiwa yang normal." Bendera sepanjang 30 kaki berkibar dari awan hitam. Bendera itu bergerak seperti gelombang di dalam awan. Sejumlah besar pecahan jiwa masuk dan keluar dari bendera. Ada 10 jiwa utama di dalam awan hitam dengan tatapan mereka tertuju pada Murong Yun. Di antara jiwa-jiwa utama ini ada kilin berwarna ungu keemasan. Matanya menunjukkan tatapan tajam. Wang Lin telah menyempurnakan bendera 1 miliar jiwa sekali lagi dalam perjalanan ke sini bersama si Tunan. Dia menggabungkan 2 bendera lainnya ke dalamnya,
Jadi sekarang Qilin dan Li Yuanfeng adalah jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa. Sekarang bendera 1 miliar jiwa-jiwa ini memiliki 28 jiwa utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Mu Rongyun mencibir dan menyerang sekali lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terbang menuju lubang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mundur dan matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, "Segel." Pada saat ini, bendera lain berkibar dari awan hitam. Begitu muncul, sejumlah besar batasan dihilangkan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mendekat dan membuat sangkar seukuran manusia, menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Sangkar itu dengan cepat menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Lingkungan ini dibuat dengan pembatasan. Deretan pembatasan sepenuhnya menutup kabut hitam di dalamnya.